Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Herodelpana09, channel suka-suka berbagi. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tentang SEO dan apa fungsi SEO dan apa manfaat dari SEO ini. Karena kalau buat youtuber pemula mungkin ada yang belum paham SEO, dan SEO ini sangat penting dalam sebuah sistem channel, karena SEO ini adalah sebuah kata kunci yang pas dengan konten kita gitu. Jadi agar video kita ini gampang dicari, terus setiap tag kata kuncinya ini dalam mesin pencarian, dan agar supaya kata kunci kita ini mendapatkan ranking. Kalau kata kunci kita mendapatkan ranking, berarti tag kita itu udah bagus gitu, kata kunci kita udah bagus, mudah untuk ditemukan oleh orang. Di saat orang mencari sesuatu, terus kata kuncinya itu berkaitan dengan tag kita, itu akan otomatis video kita ini akan timbul di berandanya gitu kan. Nah, fungsi SEO tuh kayak gitulah mungkin kan. Lebih teman, kalau untuk lebih jelasnya saya belum terlalu paham, cuman karena saya pun masih belajar, ya mungkin sedikit-sedikit, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu sebelum menonton video ini. Dan harapan saya ke depannya, mudah-mudahan semua channel YouTuber pemula di tahun 2021 ini sukses semuanya. Amin. Oke teman-teman, sebelum teman-teman belajar memahami SEO dan fungsi SEO kayak gimana, sebaiknya teman-teman download dulu aplikasi ini supaya benar-benar paham apa itu SEO dan fungsi SEO kayak gimana. Karena aplikasi ini bisa sangat membantu kita mencari judul, tag, dan deskripsi yang benar-benar pas untuk channel kita, untuk konten kita. Setelah teman-teman download aplikasi ini, teman-teman langsung login dengan akun email yang ditautkan dengan channel kita. Jadi biar langsung masuk ke channel kita. Oke, kita tunggu dulu lagi loading. Nah, jadi kayak gini, ini udah masuk kita kan. Nah, ini lagi membaca data semua konten-konten video kita. Biar ngebaca dulu dia, agar teman-teman lebih paham. Simak terus videonya, karena saya pun masih belajar. Ini sebagian udah saya betul-betulin dari tag-tagnya semua. Kadang kita masukkan tag itu, kita isi sebagian itu ada yang nggak sinkron lah sama konten kita itu. Jadi tag itu percuma gitu, banyak pun percuma karena nggak sinkron dengan konten kita. Nah, simak terus. Ini fungsinya buat menambah view agar konten kita ini gampang ditemukan oleh orang di saat orang sedang mencari sesuatu gitu. Kalau dia mengetik sesuatu yang berkaitan dengan konten kita ini akan timbul secara otomatis ke apa yang dia cari gitu. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat, sedikit ilmu dari saya ya, berbagi pengetahuan sedikit-sedikit lah. Nah, di sini kan ada semua. Kalau kita udah SEO-nya ini udah minimal harus 6. Nah, dari sini nilainya ada 8. Jadi itu udah sangat bagus. Ini udah saya betulin. Nah, terus tag-nya kita udah dapat ranking kan. Nah, semua tag-nya tuh udah dapat ranking kan. Ada sebagian yang belum dapat ranking, itu berarti tag-nya nggak pas dengan konten kita. Jadi di saat diketik ya itu tag itu nggak akan berfungsi gitu. Kalau yang konten tag yang udah dapat ranking ini itu pas dengan channel kita, jadi berfungsi di saat mesin pencarian Google itu diketik.
maka secara otomatis akan timbul langsung ke beranda. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri checklistnya baru 2, masih ada yang tanda seru kuning itu masih 2, dan diusahakan yang kuning 2 itu harus hijau gitu. Pokoknya 4 itu harus checklist semua. Nah, walaupun di sini tagnya udah dapat kata kuncinya udah pas, tapi deskripsi dan judulnya ini masih belum pas gitu. Jadi harus kita edit lagi judul sama deskripsinya biar lebih bagus, karena SEO-nya di sini baru 5 kan, kita bisa lihat sini baru 5, itu minimal harus 6. Kalau bisa di atas 6 lebih bagus lagi. Jadi kita harus masuk ke channel kita dulu dan kita edit lagi judul, deskripsi, dan tagnya harus kita edit lagi biar pas dengan konten kita. Jadi fungsinya ini untuk menambah views dan SEO-nya kita ini bagus gitu, konten kita ini mudah ditemukan di mesin pencarian. Kita harus masuk dulu ke channel untuk mengeditnya. Tapi sebelum kita masuk ke channel, saya akan kasih dulu ini supaya teman-teman bisa lebih jelas dan mengerti ya. Pastikan thumbnail Anda rapi di semua perangkat dengan versi solusi angle. Jadi ini artinya teman-teman harus bikin thumbnail tuh yang benar-benar dengan resolusi tinggi supaya bisa gambarnya itu jelas di semua perangkat gitu, mau di handphone mau di laptop, pokoknya dia harus jelas gitu kan. Nah, dan seterusnya tambahkan tag ke judul Anda. Disarankan untuk memiliki setidaknya 1 atau 2 tag Anda muncul di judul Anda untuk mendapatkan lebih banyak tampilan dari penelusuran dan video terkait untuk istilah tersebut. Jadi ini artinya adalah kita harus memasukkan tag ke judul kita. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang udah download video aplikasi yang tadi, kita membuat tag. Kalau tag kita udah dapat ranking bagus, nah usahakan tag itu yang kita masukkan ke judul kita. Jadi baru SEO-nya dapat nilai, dapat checklist gitu. Berarti SEO-nya udah aman, udah benar gitu kan. Nah, itulah fungsinya kita mendownload aplikasi yang tadi. Karena dari aplikasi yang tadi kita bisa tahu tag kita ini bagus apa enggak, cocok apa enggak buat konten kita gitu. Karena saya kemarin kan juga kayak gitu, kita bikin tag, nah, baru saya masukkan ke aplikasi itu, tag kita dapat nilai apa enggak nih. Nah, kalau enggak dapat nilai, enggak dapat ranking, saya hapus lagi, saya buat lagi sampai benar-benar dapat ranking. Nah, udah dapat ranking 1 semua, pas semuanya. Nah, itulah tag nanti yang bagus itu baru kita bikin ke judul kita. Nah, dan sekarang tambahkan tag ke deskripsi Anda. Umumnya untuk menampilkan beberapa tag di beberapa baris pertama dalam deskripsi video Anda. Jadi ini artinya teman-teman harus masukkan kata tag kunci yang dapat nilai tadi itu di deskripsi kita, di barisan paling atas. Seenggaknya 2 baris atau 3 baris di urutan paling atas tuh kita masukkan tag yang udah dapat ranking itu, di deskripsi kita harus ada gitu di barisan pertama. Nah, baru nanti SEO-nya kita dapat checklist lagi tuh. Pokoknya diusahakan yang 4 itu harus checklist semua biar nilai SEO-nya kita ini aman gitu. Lebih dari batas minimalnya gitu. Nah, jadi selanjutnya panjang judul. Anda biasanya ingin judul video cukup panjang agar deskriptif, tetapi tidak terlalu panjang sehingga sulit dibaca. Nah, jadi di sini dari kata kunci kita yang udah dapat ranking dan judulnya itu harus pas supaya tidak sulit untuk dibaca gitu.
karena ini semuanya itu saling berkaitan gitu, harus sinkron antara judul, tag, deskripsi, dan panjang judul itu bersemuanya harus berkaitan, harus ada semua gitu, harus sinkron. Jadi kalau semuanya udah sinkron, baru kita SEO-nya bakal dapat. Itu semuanya akan checklist. Nah, jadi di sini teman-teman udah cukup paham. Oke, sekarang kita edit ke konten saya yang tadi itu kan biar lebih jelas. Oke, teman-teman, di sini saya sudah masuk ke deskripsi saya. Jadi ini udah saya edit. Saya tambahkan tag yang dapat nilai ranking 1 itu ke deskripsi saya di barisan paling atas ya. Nah, saya tambahkan, kita edit. Jadi nanti teman-teman akan mengerti SEO-nya kita dapat apa enggak gitu kan. Nah, ini sudah saya tambahkan di atas kan, potret kehidupan Rian Jombang. Nah, pokoknya saya tambahkan beberapa baris di barisan paling atas itu. Pokoknya kata kunci yang dapat ranking itu kita tambahkan semua tuh tagnya itu di atas deskripsi kita. Ini lagi proses pengeditan, kita tambahkan tag di deskripsi kita. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya, checklist apa enggak gitu. Pokoknya di tag yang tadi itu, yang kan tagnya itu saya cari terus cari sampai dapat ranking. Pokoknya kan udah dapat ranking 1 semua, banyak itu saya isi tag, dapat ranking semua. Itu saya tambahin semua di deskripsi saya di barisan paling atas itu. Oke, dan sekarang kita edit judulnya, kita tambahkan tag yang dapat ranking itu ke judul kita. Jangan terlalu panjang supaya tidak sulit dibaca, tapi yang jelas panjangnya sedang tapi jelas gitu. Kita masukkan tag gitu ke judul. Nah, kita edit dulu. Pokoknya nanti teman-teman pahami biar teman-teman ngerti. Ini saya edit dulu judulnya dan saya tambahkan tag, karena kan tadi di situ ada tanda seru kuning, tambahkan tag ke judul Anda. Nah, sekarang udah saya edit dan kita masuk ke aplikasi yang tadi. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Pokoknya deskripsi kita udah edit, judulnya udah kita edit, kita tambahkan tag di semuanya. Di deskripsi udah kita tambah, di judul udah kita tambah. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya, kita lihat hasilnya, dapat apa enggak SEO-nya. Masih loading, sabar. Nah, ini udah masuk. Kita lihat ke yang konten yang tadi itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti dan paham ya dari semua yang udah saya kasih tahu. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, ini udah konten yang tadi. Nah, di sini kita udah lihat ya, udah SEO-nya kita udah dapat. Nah, semuanya udah checklist semua. Pokoknya usahakan yang bagian atas itu, yang 4 itu harus checklist semua. Ini tagnya pun udah dapat ranking. Ini udah saya edit lagi tagnya. Pokoknya kita cari tag yang pas untuk konten kita ini, yang sinkron dengan judul, deskripsi, dan tagnya tuh harus konsinkron itu. Jadi biar semuanya tuh SEO-nya bisa dapat lah, jadi gampang dicari. Dan mudah-mudahan kalau SEO kita udah dapat, jadi mesin pencarian tuh ya kita tinggal nunggu hasilnya aja gitu. Kalau SEO-nya udah pas, udah bener semua, mudah-mudahan insya Allah view-nya bisa nambah. Karena yang bekerja itu adalah mesin pencarian,
mesin pencarian itu akan mengaitkan di mesin pencarian itu dengan kata kunci yang berkaitan dengan tag kita. Mudah-mudahan teman-teman paham ya, karena pun saya masih belajar juga gitu, cuman saya ingin berbagi biar teman-teman bisa lebih ngerti dan mudah-mudahan channelnya bisa berkembang. Nah, di sini SEO saya udah dapat 7 dan yang atas ini udah checklist semua, udah aman dari thumbnail, deskripsi, judul, dan tag judulnya semuanya pokoknya udah hijau semua, dan SEO-nya pun udah dapat nilai 7. Itu udah bagus, udah aman, dan alhamdulillah sedikit-sedikit naik gitu, penayangan naik, nambah gitu, ada penambahan. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Cukup sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.